Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya hadirun wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada subuh hari ini kita masih diberikan kesempatan melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan salat subuh kita berjamaah, dan juga dirangkai dengan ibadah-ibadah sunnah kita. Lalu sejenak kita duduk menunggu waktu syuruk dengan hadir di majlis yang mulia ini. InsyaAllah mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah kita lakukan, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di pagi hari ini saya lihat banyak nih jamaahnya. Alhamdulillah. Tapi mungkin karena ada tamu kali ya. Ada tamu kita, insyaallah, yang begitu rajin mengajak kita untuk ke masjid. Ya. Ternyata ada tamu ini, salah seorangnya tetangga saya di regensi. Iya. Yang Bapak Ibu kalau suka nonton TV, beliau sering ada. Kalau di TV namanya Hengki Turnando. Beliau ada bersama dengan kita. Tetangga saya, Bu, saya dekat sama artis. Bapak Ibu aja nggak tahu. Alhamdulillah bisa bersama dengan kita pada subuh hari ini. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kitab Tuhfatul Ahwazi kita. Kita mengawalinya baru sekali pada bulan yang lalu dengan bab yang pertama adalah bab tentang taharah, tentang bersuci. Sebagaimana pada bulan yang lalu saya sampaikan bahwa taharah itu, bersuci itu ada dua bentuknya, taharatul qalbiyah wa taharatul hissiyah. Taharatul qalbiyah itu artinya suci hatinya, hati yang suci, hati yang bersih. Taharatul hissiyah adalah artinya suci badannya dan pakaiannya semuanya. Itulah yang dimaksud dengan taharah. Jadi ada dua, ada hati yang suci, kemudian badan yang bersih. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala memang harus dua-duanya itu kita miliki. Hatinya yang bersih, karena ketika saat beribadah itu tidak boleh ada riya sedikit pun di hati kita. Karena kalau ada riya, ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Maka karena itu hati juga harus dibersihin. Lalu yang kedua adalah taharatul hissiyah, badan kita, pakaian kita dalam beribadah juga harus bersih. Nah, dalam bab ini taharah itu yang perlu dibahas adalah tentang taharatul hissiyah, bersihnya badan dan pakaian kita, karena itu merupakan salah satu syaratnya sah dalam kita sholat. Oleh karena itu pada bulan yang lalu taharatul hissiyah itu adalah tiga macam. Pertama adalah istinja, yang kedua adalah mandi, dan yang ketiga adalah wudu. Dan tiga-tiganya adalah merupakan kebersihan atau membersihkan diri kita secara hissiyah. Taharatu atau membersihkan dengan istinja itu ketika saat kita buang air kecil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi bersuci itu ada tiga, ada istinja, ada mandi, ada dengan wudu. Dan tiga-tiganya harus betul ketika saat kita bersuci.
Istinja itu adalah bersuci ketika saat habis buang air kecil. Dan hati-hati, Nabi SAW mengatakan ini salah satu penyebab siksa kubur. Orang yang tidak bersih istinjanya itu penyebab siksa kubur. Ketika saat Nabi melewati dua kuburan, lalu Nabi berhenti di tengahnya, Nabi ambil pelupa korma, lalu Nabi belah dua, lalu Nabi taruh di atas dua kuburan itu. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Karena orang-orang dalam dua kuburan ini, kata Allah, innahuma yu'azzibani. Ini orang dalam dua kuburan ini sedang disiksa oleh Allah. Tapi disiksanya mereka ini bukan karena sesuatu yang susah, kata Nabi SAW. Tapi karena mudah sebenarnya, cuman mereka tidak memperhatikan. Apa itu? Amma hadza, kata Nabi, adapun orang dalam kuburan yang ini nih, la yastatiru min baulihi. Ini orang ketika dia berstinja tidak dibersihkan, tidak bersuci, buang air kecil, bahasa kitanya apa tuh? Enggak, bersucinya cebok, bahasa kitanya. Ini orang buang air kecil tapi ceboknya enggak benar, dan itu penyebab siksa kubur. Dan ketidakbenaran itu juga akan berpengaruh terhadap sholat. Sholatnya tidak sah kalau istinjanya tidak sah. Itu pentingnya istinja itu harus benar. Biasanya sih bawa bapak yang paling gampang banget. Kalau ibu nggak mungkin. Kalau bapak tuh gampang banget. Ketika dia buang air kecil tanpa dia bersuci, dia selesai. Nanti pakaian yang dibawanya tidak sah, dan dia pun dalam kondisi yang kotor, maka sholatnya tidak sah. Maka ini salah satu penyebab siksa kubur. Ya, suka kali tuh bapak itu kalau lagi jalan nih, mobil tiba-tiba berhenti, pintu dibuka, air mengalir, langsung pergi tuh, nggak bersuci. Hati-hati tuh, ini sholatnya nggak sah. Baik ya. Nah itu tadi penyebab siksa kubur. Adapun yang satu ini, kata Nabi, wa amma hadza yamshina bin namimah. Dan satu lagi ini dia disiksa kuburnya karena provokator. Yamshina bin namimah, namimah, kemana-mana suka mengadu domba orang. Itu juga penyebab siksa kubur. Ya, jadi itu istinja, perhatikan. Lalu yang kedua, mandi. Mandi juga merupakan bersuci dalam Islam. Mandi apa maksudnya? Mandi besar, mandi wajib, atau mandi junub, sama tuh. Mandi besar, mandi wajib, mandi junub, sama. Nah, itu harus diperhatikan cara mandinya. Karena kalau mandinya tidak sah, nanti sholatnya enggak sah. Ya, hati-hati. Kalau yang masih mandi, kalau yang udah enggak sih nggak apa-apa. Paham nggak Pak? Ya, elah nggak paham. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu yang ketiga adalah wudu. Dan ini dalam kitab ini adalah wudu. At-tuhur. At-tuhur itu artinya adalah berwudu. Ya, pekerjaannya. Tapi kalau at-tuhur itu alatnya. Kalau disebut dengan at-to, to-nya beda fathah dengan dhammah saja. Kalau at-tuhuru, tuhuru itu alatnya, yaitu air artinya. Tapi kalau at-tuhuru itu pekerjaannya, maknanya wudu. Beda fathah tambah dhammah doang tuh. Nah, kalau bahasa Arab hati-hati tuh. Ya, salah beda fathah dan harokatnya itu bisa merubah arti. Panjang pendek juga bisa merubah arti dalam bahasa Arab. Makanya kalau namanya Jamal tuh hati-hati. Waktu itu saya sampaikan, Jamal itu kalau nama orang harus dipanjangin maknya. Jamal itu baru benar artinya. Tapi kalau kita manggil dia Jamal, Jamal tuh artinya onta. Jadi kalau kita panggil Jamal, Jamal tuh onta gitu. Serius. Tadi kalau emaknya panjang itu artinya ganteng, Jamal. Nah, itu benarnya adalah Jamal kalau nama orang, jangan Jamal. Jamal mah onta. Itu pentingnya tuh. Sama dengan at-tuhuru dengan at-tuhuru, al-wadu dengan al-wudu itu beda. Wadu
itu juga bahasa Arab, wa-nya pakai fathah, wadu. Itu artinya alatnya. Kalau al-wudu itu pekerjaannya. Jadi kalau waduk disebut dengan air, maka kalau di Jawa waduk itu tempat apa? Waduk. Tempat air kan? Bendungan kan? Waduk. Jadi kalau wudu itu pekerjaannya, dengan tohuru alatnya, at-tuhuru pekerjaannya. Nah ini maksud dengan wudu itu at-tuhur. Ya, waktu bulan yang lalu sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat orang tanpa dia berwudu, bi ghairi wudu. La tuqbalu salatan ahadukum bi ghairi wudu. Tidak diterima salat di antara kalian tanpa dia berwudu. Pada bulan yang lalu. Maka pada malam subuh hari ini hadis kita tentang keutamaan berwudu. Apa sih keutamaan berwudu itu? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda al-wudu, idza tawadda al-'abdu al-muslim aw mu'min, faghasala wajhahu, kharajat min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilayha bi'aynayhi ma'al ma', aw ma'a akhir qatri al-ma', aw nahwa hadha. Wa idza ghasala yadayhi kharajat min yadayhi kullu khati'atin bashatat atau batashatha yadahu ma'al ma', aw ma'a akhir qatri al-ma', hatta yakhruja naqiyan min adh-dhunub." Rawahu Tirmizi. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi. Kitab Tuhfatul Ahwazi ini adalah kitab hadis-hadisnya Imam Tirmizi yang disyarahkan oleh Al-Mubarakfuri. Hadisnya tentang wudu itu ketika Nabi SAW dari Abu Hurairah mengatakan, idza tawadda al-muslim atau abdul muslim atau mu'min, apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, kata Nabi SAW, maka faghasala wajhahu, lalu dia cuci mukanya, dia basuh mukanya. Kata Nabi SAW, kharajat min wajhihi kullu khati'atin, maka akan berguguranlah semua dosa-dosa yang ada di mukanya, gugur bersama dengan air wudunya. Nazara ilaiha bi'ainihi ma'al ma', termasuk dosa penglihatan, dosa matanya, kan matanya ada di muka nih, itu berguguran bersama dengan air wudhu kita. Dan dosa mata itu banyak juga, terutama yang bawa bapak mulu ya. Iya, bawa bapak ini dosa matanya susah nih, betul nggak Pak? Apa dosa mata itu? Walaupun cuma satu dosa mata itu, apa itu? Melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat. Bapak tuh susah benar tuh. Bagaimana cara menghindarinya Ustaz? Orang kalau kita nggak ngelihat dia nyamperin, kalau nggak dilihat sayang, kalau dilihat dosa. Jadi milih mana? Dilihat aja Ustaz. Ya. Ini bawa mata yang paling susah nih, menjaga pandangan itu paling susah. Walaupun mungkin dikategorikan adalah dosa kecil, maka digugurkan dengan wudhu kita. Yang disebutkan oleh Nabi SAW, kullu khati'atin nazara ilaihi bi'ainaihi ma'al ma', kedua matanya ketika melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat, maka digugurkan dengan air wudhunya. Walaupun mungkin itu termasuk dosa kecil, karena bisa digugurkan dengan air wudhu. Tapi kalau terus-menerus dilakukan, sementara wudhunya hanya sedikit, bisa numpuk juga. Ya. Baik ketika saat berwudhu, kata Nabi SAW, berguguranlah dosanya dari matanya, dari mukanya, terutama adalah matanya. Kenapa Nabi menyebutkan mata dalam hadis ini? Karena dalam hadis lain nanti Nabi menyebutkan lagi, dari mulutnya akan keluar, dari hidungnya akan keluar dosa-dosa itu dengan cara wudhu yang benar. Nanti ada hadisnya. Bersama dengan ma'akhir qatril ma', atau bersama dengan tetesan air yang terakhir tuh dosanya habis semua, gugur semua.
Au nahwa hada. Wa idza ghasala yadayhi, dan ketika dia mencuci kedua tangannya, kata Nabi SAW, kullu khati'atin batashat atau batashat yadahu ma'al ma'. Lalu berguguran pula lah dosa-dosa yang ada di kedua tangannya ini bersama dengan air wuduknya sampai tetesan akhir, titik terakhir air wuduk itu semuanya berguguran. Dalam hadis ini disebutkan hanya dua, muka dan tangan. Tapi dalam hadis yang lebih lengkap Rasulullah mengatakan bahwa ketika seorang hamba itu berwudu, ketika saat dia famadmada, lalu dia berkumur-kumur. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wudu itu kita inginnya ketika Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan isbahul wudu'i 'alal makarih, sempurnakan wudu'mu walaupun di saat-saat yang tidak engkau sukai. Kalau hanya sekedar sah wudu itu sebenarnya mudah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, itu rukun wudu Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah. Bahwa apabila kalian mau salat, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, maka cucilah mukamu, lalu kedua tanganmu, lalu sapulah kepalamu, lalu kemudian kakimu. Kan rukun wudu itu kan cuma ada 6. Bapak Ibu, betul tidak? Benar nggak sih? Nggak sih nanya doang, mastiin gitu. Rukun wudu itu cuma ada 6. Satu, apa biasanya? Niat. Kedua, cuci muka. Ketiga, tangan. Keempat, kepala. Kelima, kaki. Keenam, tertib. Itu rukun wudu. Kalau secara sahnya wudu itu yang 6 saja kita lakukan, sah wudunya. Tapi Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim ketika mengatakan kepada para sahabat, ala adullukum ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat, maukah aku beritahu kepada kalian yang akan membersihkan dosa-dosa kalian lalu mengangkatkan derajat kalian di sisi Allah? Kata Nabi SAW kepada sahabat, para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Apa itu? Kata Nabi SAW, pertama, isbagul wudu'i 'alal makarih, sempurnakan wudu'mu walaupun di saat-saat yang tidak engkau sukai. Isbagh itu artinya sempurna. Kalau yang namanya sempurna itu, ulama mengatakan bukan hanya sekedar rukun. Kalau sekedar rukun saja, ya itu tadi, cuci muka, tangan, kepala, kaki, selesai. Tapi yang diinginkan Nabi apa? Isbaghul wudu, sempurnakan wudu'mu. Bagaimana menyempurnakannya? Hadis Nabi SAW, kalau berwudu, kata Nabi, awalilah dengan bismillah. Bapak Ibu, kalau mau wudu, bismillah dulu. Karena setiap segala sesuatu yang kita lakukan, kata Nabi SAW, kullu amali ibn Adam la yubda bi basmalah fahuwa a'ta. Setiap amalan anak cucu Adam itu kalau tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus atau sia-sia, terputus, tidak sampai kepada Allah. Maka baca bismillah apapun yang kita lakukan. Bapak Ibu dari rumah tadi berangkat ke sini, sholat subuh, langkahkan kaki dari rumah, baca bismillah. Bismillahnya apa tuh kalau dari rumah? Bismillah tawakkaltu, jangan salah. Nanti bismika Allahumma ahya wa bismika. Sampai di sini tidur dia. Kadang-kadang kita begitu, menghadir taklim dari rumah baca doanya salah. Bismika Allahumma ahya wa bismika fa'amun. Akhirnya taklimnya ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi semuanya diawali bismillah, sampai dengan wudu awali bismillah agar sampai kepada Allah. Lalu setelah itu apa? Ini cara wudu Rasulullah SAW, cara wudu Nabi SAW. Setelah itu cucilah kedua tangan sampai pergelangan tangan. Pergelangan tangan, dua tangan sampai pergelangan tangan dicuci. Setelah pergelangan tangan atau tangan sampai pergelangan tangan apa? Famadmada. Lalu berkumur-kumur. Kumur-kumur dengan air. Ya, namanya kumur-kumur, kalau kumur-kumur dibuang. Jangan ditelan.
Kumur-kumur. Lalu kemudian istinsyaq, masukkan air ke dalam hidung. Kalau Nabi SAW mencontohkan, masukkan dengan tangan kanan, keluarnya dengan tangan kiri. Ini air ke hidung nih, masukin dengan tangan kanan, keluar dengan kiri. Bisa nggak Bapak Ibu? Susah ya? Ya udah nggak apa-apa, yang penting masuk keluarin lagi. Ya. Nah ini kata-kata Nabi SAW ketika dia berkumur-kumur, lalu dosa-dosa yang di mulutnya itu berguguran. Kata Nabi SAW, "Idza tawaddal 'abdul mu'min famaqmad wa kharajatil khataya min fihi." Apabila seorang hamba berwudu, dia berkumur-kumur, kata Nabi SAW, maka akan berguguran dosa-dosa dari mulutnya. Ya, dosa-dosa dari mulutnya itu dosa-dosa ucapan-ucapan yang tidak baik. Tapi kalau ucapan-ucapan yang menyakiti hati orang tidak bisa, karena itu berhubungan dengan orang lain. Tapi kalau ucapan-ucapan yang kotor itu bisa gugur dengan air wudhunya. Tapi kalau ucapan itu berhubungan dengan menyakiti hati orang lain, ada yang tersakiti oleh ucapannya, itu tidak bisa dengan air wudhu. Dia harus minta maaf kepada orang tersebut. Kayak ibu nih sama bapak, hati-hati tuh Bu. Ibu kalau salah ngomong bapak sakit hati, itu dosa tuh. Kalau ibu nggak minta maaf, nah bisa di akhirat dituntut sama bapak. Betul nggak Pak? Betul tuh kalau bapak. Ya. Emang kadang-kadang suka begitu, hati-hati. Ya. Sama. Bapak juga sama kepada ibu. Kan tadi belum selesai Bu. Bapak juga sama. Iya, hati-hati. Karena ucapan ini adalah sangat berbahaya. Ya, ucapan kita sangat berbahaya. Menyakiti hati orang itu akan tersakiti. Nanti khawatirnya di akhirat ketika dia tidak bisa memaafkan kita, nanti di akhirat dituntut sama dia di hadapan Allah. Dan pengadilan Allah itu pengadilan yang maha adil. Bapak ke ibu, ibu ke bapak sama. Yang paling suka kan ibu yang nyuruh-nyuruh bapak. Betul nggak Pak? Tuh. Iya benar. Emang sih kadang-kadang dalam kebenaran, contoh gini, ibu-ibu mau berangkat taklim nih. Pak, ibu mau berangkat taklim. Tuh jemuran terangkat kalau hujan tuh. Itu nyuruh atau tidak? Nyuruh, boleh tidak? Boleh nggak Bu? Enggak boleh. Ibu nggak boleh nyuruh-nyuruh bapak. Serius. Tidak boleh seorang istri memerintah suaminya. Tapi kalau dengan bahasa yang baik, boleh minta tolong. Ibu kan nggak minta tolong, Pak. Ibu mau berangkat taklim, tuh jemuran terangkat kalau hujan. Ketolong nggak tuh? Enggak. Betul nggak Pak? Kayaknya korban semua. Korban jemuran. Ya, tapi kalau ucapan itu hanya ucapan berhubungan dengan dirinya sendiri, ucapan yang tidak baik, maka itu berguguran dengan dosa dengan air wudhunya ketika berkumur-kumur. Lalu ketika saya dimasukkan ke dalam hidungnya air itu, maka berguguran dosa-dosa di hidungnya, kata Nabi SAW. Lalu kemudian ketika setelah itu masukkan air ke hidung, lalu apa yang selanjutnya? Baru cuci muka. Ketika dicuci mukanya, kata Nabi SAW, maka seluruh dosa yang di mukanya akan berguguran. Terutama adalah dosa matanya. Gugur dengan cuci mukanya. Tapi hati-hati, cuci mukanya yang benar. Yang namanya muka, Bapak Ibu, saya seringkali melihat ketika ada orang berwudu, asal-asalan. Yang namanya muka itu dari ujung atas sampai telinga, sampai apa namanya nih? Dagu. Jadi jenggot itu termasuk muka. Dan itu ketika cuci muka harus dibasuh jenggotnya. Itulah bahasa Allah dalam Al-Quran. Wa idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Faghsilu itu artinya basuh, tumpahkan. Bahasa faghsilu itu artinya mandi. Kalau dalam bahasa Arab, ghasala itu mandi atau mencuci. Maka ketika saat membasuh muka, itu air ditampung di tangan, tumpahin ke muka, itu namanya mencuci. Jangan cuma dilap-lap doang muka. Udah gitu cuma muka doang di sini doang nih, nggak sampai sini.
Wudhu yang tidak sempurna atau tidak sah, maka sholatnya enggak sah. Ingat nggak seorang sahabat ketika seorang laki-laki ketika mau sholat, Nabi melihat tumitnya tidak basah, Nabi suruh ulang berwudhu. Kata Nabi SAW, di situ Nabi mengatakan, tumitmu yang tidak basah oleh air wudhumu akan dibakar oleh api neraka dan sholatmu tidak sah. Maka perlu kita perhatikan tuh muka tuh ketika mencuci muka. Rukunnya sekali, sunnahnya 3 kali. Kenapa harus 3 kali? Supaya semua muka itu basah, karena termasuk jenggot. Rukunnya cuma sekali sudah boleh, tapi sudah basah apa belum, itu masalahnya. Maka tumpahkan ke muka. Lalu setelah itu kata Nabi SAW, setelah muka, kemudian kedua tangannya. Tangan itu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah itu Allah katakan, wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu sampai sikumu. Sebagian para mufassir menafsirkan ayat ini berarti kalau sampai siku diawali dari ujung tangan, karena bahasanya ilal marafiq, sampai siku, dari ujung tangan sampai siku. Tapi seringkali saya melihat orang kalau wudhu itu pakai keran. Gini dia. Ini aja nih. Ada nggak, Pak? Ada. Saya sering lihat. Nggak di sini sih, di sini nggak pernah wudhu saya. Ini kalau wudhu begini doang nih, ke keran tangannya. Basah nggak semuanya? Belum tentu. Kenapa? Karena sunnahnya digosok. Iya, pakai tangan digosok. Karena khawatirnya kalau tidak seperti itu, ada yang tidak basah. Kalau ada yang tidak basah, maka wudhunya tidak sah. Perhatikan makanya, Bapak Ibu, dia bukan hanya untuk kita, anak-anak kita ajarkan. Khawatirnya mereka sholat, tapi sholatnya nggak sah. Kenapa? Wudhunya nggak benar. Maka Bapak Ibunya harus benar dulu. Maka begini tuh, keran itu cuci, tapi pakai tangan, digosok. Keran, kalau ada keran. Kalau di rumah nggak ada keran, ibu dan bapak saling nuangin. Bapak wudhu dulu, ibu yang nuangin. Emang begitu. Kalau dulu Nabi yang menuangkan air wudhunya Anas bin Malik. Kalau tidak Al-Aslami, Rabi'ah Al-Aslami, yang suka menuangkan air wudhunya Nabi SAW. Karena sunnahnya wudhu itu dengan air mengalir, maka dituangin. Kalau di rumah nggak ada keran, berarti ibu nuangin buat bapak. Nanti bapak udah selesai, bapak jangan langsung ke masjid. Bapak begitu kadang-kadang, dia udah selesai wudhu, kabur aja dia. Nah, istrinya siapa yang nuangin? Gitu loh maksudnya. Betul nggak, Bu? Tuh, sekarang ibu-ibu sekarang. Iya, memang begitu. Nggak ada ya? Nah, ya udah, alhamdulillah. Ya, jadi air mengalir kan, keran sudah gampang, sudah mudah. Maka dari awal sampai ujung siku. Dan Nabi SAW mengatakan kalau bisa lebihkan dari sikumu. Lebihkan dari siku. Ketika cuci tangan, lebihkan dari siku. Awali dari sebelah kanan, jangan sebelah kiri dulu. Walaupun kanan dan kiri itu adalah sunnah, tetapi Rasulullah SAW mengatakan selalu mengawalinya dengan kanan. Ya, setelah tangan, cuci tangan yang benar. Lalu kemudian apa? Kepala. Kepala itu kepala atau rambut? Bapak Ibu yang benar, kepala apa rambut? Kepala. Karena di situ ru'usikum, kata Allah, biru'usikum. Ra'sun itu artinya kepala. Kalau rambut adalah sya'run. Allah tidak mengatakan sya'run, tapi ra'sun. Famsahu. Dan bahasa Allah dalam ayat itu famsahu. Masaha yamsahu itu artinya mengusap, bukan membasuh. Ya, kalau kepala itu diusap, bukan dibasuh. Bukan wasala, tapi masaha. Masaha yamsahu itu diusap. Maknanya kalau kepala itu basahin tangan, lalu usapin kepala. Jangan ditampung air lalu ditumpahin kepala, itu mandi. Ya, basahin tangan, usapkan kepala. Dan caranya Nabi SAW itu dari awal, dari atas sampai belakang. Ya,
Kalau diajarkan dalam hadis Nabi SAW itu dari depan ke belakang, balik lagi, kemudian langsung telinga. Tapi ada juga yang kepala sendiri, telinga sendiri. Kenapa Nabi mencontohkan kepala sekalian telinga? Karena telinga itu adanya di kepala. Kalau telinganya di leher, baru tuh beda-beda. Kepala dulu, baru leher dulu. Jadi kalau dicontohkan Nabi SAW tuh, kalau kepala tuh gini Bapak Ibu. Ini dibasahin tangan kita. Dari depan nih, belakang, balik lagi, depan belakang lagi, baru telinga. Sekali aja. Boleh 3 kali juga enggak apa. Tapi sekali aja biasanya. Baru telinga. Boleh tidak begini? Tapi saya sering lihat begini. Ada bapak itu kalau wudhu nih, di tempat duduk nih, dia udah ke peci, malas banget, cuma gini doang nih. Ini dia. Ada tidak? Sah nggak? Sah tidak? Sah. Secara hukum fikihnya sah. Ya, karena Imam Syafi'i mengatakan biru usikum itu itu artinya sebagian. Sebagian, itu artinya sebagian. Tapi kan tadi hadis Nabi mengatakan isbahul wudu'i 'alal makarih, sempurnakan wudu'mu. Bukan hanya sekedar sah, tapi sempurna. Dan sempurna ini contohkan Nabi bagaimana caranya. Itu tadi, dari depan sampai belakang. Ya, itu namanya sempurna. Kadang-kadang ada juga yang karena lagi rambutnya lagi rapi, itu dia cuci kepalanya begini doang nih. Takut rusak sisirnya. Takut rusak. Ada tidak? Ada. Iya, ibu nggak ada. Saya pernah lihat itu. Ya, jadi yang saya sampaikan ini pengalaman penglihatan saya aja. Saya sering melihat begitu. Walaupun sebenarnya sebagian ulama mengatakan boleh tidak kalau dia cuman di sini doang nih. Di sini doang. Secara fikihnya boleh karena sebagian. Tapi yang diinginkan oleh Nabi SAW adalah sempurna. Kepala. Ajarkan kepada anak-anak kita. Habis kepala, kaki. Kaki kanan dulu. Kata Allah, kaki itu sampai mata kaki. Sampai mata kaki. Berarti diawali dari ujung kaki. Jadi kalau Bapak Ibu berwuduk pakai keran, ujung kakinya yang di keran itu, airnya ke ujung kaki, digosok dengan tangan dan jari-jarinya diselang-selingi. Sampai jangan kayak begini. Saya sering lihat dia begini-gini aja di tubuh keran tuh. Nggak digosok dengan tangannya. Kenapa? Nggak nyampe tangannya. Keganjel sama perut. Ya Pak? Ada tidak? Ada. Makanya sebagian masjid tuh ada yang ngasih tempat duduk tuh, tempat duduknya. Itu untuk memudahkan bawa bapak itu karena perutnya kegedean. Jadi keganjel gitu. Padahal sunnahnya itu digosok kaki itu, tangan kaki digosok. Jangan diselang-selingi jari-jarinya. Itu kesempurnaan wudu. Ya. Setelah itu tertibkan. Tidak boleh saling mendahului, harus tetap sesuai dengan urutan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Setelah dia berwudu, lalu dia berdoa. Doa selesai wudu. Bapak Ibu tahu tentang doa selesai wudu? Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Nabi SAW, hadis Utsman bin Affan, lalu dia berdoa selesai wudu, apa yang Allah berikan? Dibukakan baginya pintu surga, 8 pintu surga, dan dipersilahkan baginya memilih dari pintu mana yang ia mau masuk. Makanya doa selesai wudu itu jangan dilupakan. Hafalkan Bapak Ibu. Apa doa selesai wudu? Alhamdulillah, hafal semua kayaknya. Doa selesai wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kalau belum hafal, belajar sama anak-anak TK Husnayain. Kalau enggak SD Husnayain. Promosi dikit. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah.
Itulah wudhu yang sempurna yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena itu, ketika saat kita berwudhu, nah itu keutamaannya apa? Itu tadi menggugurkan dosa-dosa kita. Maka dari hadis tadi bisa kita ambil kesimpulan satu, Bapak Ibu. Satu, wudhu itu ada dua. Ada wudhu wajib, ada wudhu sunnah. Wudhu wajib itu adalah ketika saat kita akan melakukan sholat apapun, maka sebelum kita sholat itu, maka berwudhu itu hukumnya wajib. Karena orang yang sholat tanpa berwudhu, sholatnya tidak sah. Ibu mau sholat sunnah, wudhu dulu. Hukum wudhu itu adalah wajib. Ya, itu hukum, itu namanya wudhu wajib. Yang kedua wudhu sunnah. Wudhu sunnah itu wudhu yang dilakukan bukan karena untuk sholat. Dalam hal apa saja, walaupun dia tidak melakukan apa-apa, dia berwudhu, maka itu sunnah hukumnya. Biasanya kita nih Bapak Ibu, biasanya kita wudhu wajib atau wudhu sunnah? Emang kita mah kalau wudhu itu kalau nggak sholat nggak wudhu, betul nggak Bapak Ibu? Kalau nggak sholat nggak wudhu kita. Padahal semakin banyak kita berwudhu, semakin sering kita berwudhu, semakin banyak dosa kita yang berguguran. Gitu loh maksudnya. Maka begitu harusnya tuh, begitu batal, wudhu lagi. Ya, batal wudhu lagi. Harusnya seperti siapa? Sahabat siapa yang suka berwudhu? Bilal bin Rabah itu, Rasulullah SAW satu ketika dia bermimpi. Kata Nabi SAW dalam mimpinya, ya Bilal, aku mimpi tadi malam. Dalam mimpiku itu aku mendengar suara sendalmu mendahului aku masuk surga. Kata Nabi SAW, suara sendalnya Bilal mendahului Nabi masuk surga. Lalu Nabi tanya kepadanya, amal apa yang kau lakukan ya Bilal? Kata Bilal bin Rabah, nggak ada sih, cuman setiap kali batal wudhuku, aku berwudhu lagi, lalu aku sholat 2 rakaat. Wudhu, lalu sholat 2 rakaat. Ternyata itulah rahasianya dari seorang Bilal, yang Nabi mimpi bahwa Bilal mendahului Nabi masuk surga. Padahal kita tahu bahwa yang membuka surga itu adalah Rasulullah SAW. Ya, ini keutamaan buat orang yang senantiasa berwudhu. Termasuk Bapak Ibu, kata Nabi SAW, panjangkanlah wudhumu. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, panjangkan wudhumu. Apa maksudnya panjangkan itu? Senantiasa dalam kondisi berwudhu. Kenapa? Nanti di yaumil akhir, kata Nabi, Nabi mengenal kita melalui wudhu. Karena seorang sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, nanti pada saat manusia ini kumpul dari awal, dari manusia pertama sampai manusia terakhir, kumpul di padang mahsyar itu, di setempat itu, semuanya ngumpul. Lalu kata sahabat, bagaimana caranya engkau mengenal umatmu ya Rasulullah? Kata sahabat, ini manusia pertama sampai terakhir kumpul semua, bagaimana caranya engkau mengenal umatmu ya Rasulullah? Kata sahabat. Nabi memberikan perumpamaan. Bagaimana pendapat kalian, kata Nabi, ketika ada orang kuda-kuda hitam kumpul di satu lapangan, ribuan jumlahnya, bahkan jutaan jumlahnya, kuda-kuda hitam semua di lapangan itu. Di tengah-tengahnya ada seekor kuda putih. Kata Nabi kepada sahabat, apakah kalian bisa melihat kuda putih itu? Maka para sahabat menjawab ketika itu, bisa ya Rasulullah. Kenapa? Warnanya putih di tengah-tengah yang hitam. Pastilah bisa, betul tidak Bapak Ibu? Atau sebaliknya, di tengah-tengah yang putih ada yang hitam, pasti kelihatan. Ya, manusia itu begitu Bapak Ibu. Itu perumpamaannya, orang juga begitu. Kalau orang yang selalu baik selama ini, sekali dia berbuat salah, sama orang pasti dihajar udah. Betul tidak? Iya. Tapi kalau orang udah biasa berbuat salah, dia melakukan kesalahan, bagi orang udah nggak apa-apa. Tapi kalau sekali ada orang yang selalu benar, selalu baik, sekali dia berbuat salah, itu akan menjadi buah bibir bagi orang lain. Padahal cuma sekali dia berbuat salah. Tuh ibu-ibu hati-hati tuh. Oh, ibu-ibu lagi nih. Serius.
Karena dalam hadis Nabi, kenapa wanita itu banyak masuk neraka? Nggak enak nyampeinnya ya. Tapi nggak apa-apalah. Kenapa? Kenapa wanita itu, perempuan itu lebih banyak masuk neraka? Salah satu penyebabnya karena begitu mudahnya dia melupakan kebaikan suaminya. Betul nggak Pak? Iya. Benar. Begitu mudahnya seorang istri itu melupakan kebaikan suami. Lihat dalam hadis Nabi riwayat Imam Muslim, hadisnya. Ketika aku melihat ke neraka, kata Nabi, banyak wanita masuk neraka, perempuan di neraka itu. Kenapa seperti itu? Karena dia paling mudah melupakan kebaikan suaminya, dan yang kedua paling mudah melaknat. Nyumpahin orang paling gampang. Nah, bagi seorang istri itu, ya itu tadi, paling mudah melupain kebaikan. Sekali suaminya berbuat salah, selamanya salah di mata dia. Betul nggak Pak? Oh enggak. Oh enggak. Iya, iya betul. Dan Nabi mengatakan itu. Maka oleh itu kalau istri tidak soleha. Kalau yang soleha sih enggak. Karena istri soleha itu dia akan menerima apa adanya suaminya. Walaupun suaminya pendapat cuma 20 juta sebulan, dia terima dengan ikhlas. Istri soleha. Baik, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Ya, sampai di mana tadi? Oh, banyak berwudu. Oleh karena itu senantiasa dalam kondisi berwudu, kasratul wudu, perbanyaklah berwudu. Begitu batal kalau bisa nih kita wudu, batal wudu lagi. Mau keluar dari rumah, wudulah terlebih dahulu. Mau olahraga, wudu dulu. Biar jujur. Main bulu tangkis, wudu dulu. Biar kalau lawannya nyemes, kalau out bilang out, masuk. Ini kadang-kadang disemes sama lawannya, masuk, dia bilang out. Kenapa? Nggak wudu dia. Jadi nggak jujur. Orang wudu itu biasa jujur. Pak Haji, maaf ya Pak Haji, ini Pak Haji suka main bulu tangkis. Oh, tapi jujur lah. Oh, direkam ya? Oh ya. Nggak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu perbanyaklah berwudu. Karena Allah, Nabi mengenal kita kelak di yaumil akhir dengan air wudu kita. Kemudian wudu itu adalah menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Menghapuskan dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa-dosa besar tidak bisa dengan wudu, harus dengan bertaubat. Yang terakhir adalah wudu itu miftahus shalah. Wudu itu kuncinya salat. Hadis Nabi SAW mengatakan, at-tuhuru miftahus shalah. Wudu itu kata Nabi kuncinya salat. Ya, wa tahrimuhu at-takbir wa tahliluhu wa tahlilu at-taslim. Kata Nabi SAW, sebentar Bapak Ibu, lagi dipoto. Nggak enak kalau lagi buka mulutnya dipoto kan nggak enak. Jadi salat itu kuncinya adalah wudu kata Nabi. Artinya kalau kunci itu, orang kalau nggak ada kunci nggak bisa masuk. Jadi kalau dia tidak wudu, salatnya tidak sah. Ya, nah itu fungsi wudu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi tazkirah buat kita semuanya, mengingatkan kepada kita tentang bagaimana wudu kita. Karena wudu ini adalah kunci dari salat kita. Wudu tidak sah, maka salatnya tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.